Assalamualaikum minallah wa rahmatun min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kullu lailati wa antum bi khair. Semoga setiap malam-malam kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat, selalu berbahagia uh, sepanjang malam-malam kita. Baik, saudara-saudara sekalian, di video ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran halaman 15 ya. Jadi kita sudah sampai pada halaman 15 juz pertama di surah Al-Baqarah. Saudara-saudara sekalian, silahkan kita buka Al-Quran bagi yang hendak menyimak video ini dan bersama-sama kita mempelajari tafsir Al-Quran dan kita selalu membahas dalam tinjauan sunnahiyat Al-Quran ya. Di halaman 15, halaman yang dimulai ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam bahasan, kita tidak lupa mengucapkan doa agar kita terhindar dari kelalaian, kelupaan, ketersalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Doa yang terdapat di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabb, janganlah menghukum kami apabila kami tersalah ataupun terlupa ataupun tersalah di dalam memahami maksud dari ungkapan Al-Quran, tutur kata Al-Quran yang begitu indah, begitu tinggi, dengan bahasa yang begitu sebaik-baik tutur ya. Jadi Allah katakan Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baiknya penuturan. Baik, kita masuk di ayat yang paling atas di halaman 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhirah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad kepada Bani Israel. Jadi ini masih tentang Bani Israel ya. Jadi dari halaman 7 sampai halaman 15 ini masih tentang Bani Israel. Allah mengabarkan kita, Allah memaparkan kita, Allah mengungkapkan kita tentang sebuah bangsa yang bernama Bani Israel, keturunan Bani Israel, zuriyah, sebuah keturunan dari Israel ya, Bani Israel itu adalah bangsa nyata yang akan menjadi sangat sulit untuk untuk akan menjadi tantangan besar bagi pembawa Al-Quran, pembawa kitab Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada mereka, dan sekaligus bangsa ini nanti yang menjadi ancaman besar ya bagi manusia karena la tufsiduna fil ardi marratain. Bani Israel itu akan pasti menciptakan kerusakan di bumi 2 kali. Jadi Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala berbicara di Al-Quran ini tentang kenyataan, tentang fakta, tentang sesuatu yang nyata, dan yang nyata itu di awal-awal Al-Quran Allah berbicara tentang Bani Israel. Baik, qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah Muhammad kepada Bani Israel, in kanat lakumud darul akhirah khalisatan. Apabila kalian, jadi kalian Bani Israel itu hanya kalian yang memiliki darul akhirah, hanya kalian yang memiliki darul akhirah. Jadi kalau kalian pemilik akhirat ya bahasa sederhananya seperti itu, min dunin nas, manusia yang lain tidak punya, manusia yang lain cuma kontrak ya. Jadi biasa ada bahasa dunia milik berdua, yang lain kontrak. Ini lebih parah ya. Bani Israel mengatakan akhirat milik mereka, yang lain itu hanya ya bukan pemilik. Jadi qul in kanat lakumud darul akhirah khalisatan min dunin nas. Kalau kalian pemilik darul akhirah, bukan manusia yang lain, bukan.
Fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Maka berharaplah, harapkanlah kematian kalau kalian betul-betul benar itu apa yang kalian klaim. Jadi klaim Bani Israel ini Bani Israel ini mengklaim mereka pemilik akhirat. Ya, manusia yang begitu hanya hanya apa namanya? Hanya ngontrak, hanya ikutlah bahasa-bahasa, bukan pemilik ya. Jadi mereka saking besarnya klaim ya, saking besarnya apa namanya? Kesombongan atau apa namanya? Atau opini yang dibangun oleh Bani Israel itu, mereka mengklaim akhirat itu milik mereka. Karena itu Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada mereka, "Qul," katakanlah Muhammad kepada Bani Israel itu, uh, "In kanat lakumud darul akhirah." Kalau kalian punya darul akhirah, ya, fatamannaul maut, maka uh, apa namanya? Uh, berharaplah berharaplah mati. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, uh, karena mati itu harus apa namanya, kullu nafsin za'iqatul maut ya. Semua jiwa itu harus mencicipi kematian baru bisa mendapatkan akhirat. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut ya. Wa innama tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi dan hanya pada hari kiamat Allah akan memberikan ujrah kalian, imbalan kalian. Jadi fatamannawul mauta, jadi mintalah kematian, harapkanlah kematian, jemputlah kematian. Kalau kalian memang pemilik akhirat. Karena akhirat itu innal akhirah lahiyal hayawan. Akhiratlah kehidupan yang benar-benar hidup. Jadi bumi ini hanya semacam cuplikan. Kalau kalian pemiliknya ya silakan. Fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Baik saudara-saudara sekalian, uh, jadi sedikit juga tentang apa itu darul akhirah. Jadi darul akhirah, jadi yang diklaim oleh Bani Israel itu menjadi istilah Al-Quran. Jadi di Al-Quran memang akhirat disebut dengan dar. Jadi dar. Jadi Allah katakan wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Jadi dar akhirah adalah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi dalam bentuk sigat mubalaghah, jadi dalam bentuk yang tak terbatas, lahiyal hayawan. Jadi hidup di dunia disebut hayat, hidup di akhirat disebut dengan hayawan. Jadi ini adalah bentuk sunnah ayat Al-Quran. Sama-sama hidup tetapi berbeda. Hidup di dunia itu lahia hayatud dunia, tapi akhirat disebut al-hayawan. Jadi hidupnya hidup. Jadi itu disebut itulah darul akhirah. Jadi karena itu Allah katakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi hendaklah kalian menuntut, hendaklah kalian mencari apa yang Allah berikan, siapkan di darul akhirah. Wala tansurna nasibaka dunia. Baik saudara-saudara sekalian, darul akhirah jadi klaim Bani Israel itu bahwa mereka miliknya. Tidak, Allah membantah di ayat yang lain, wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Jadi darul akhirah itu lebih baik daripada dunia ini. Itu milik orang-orang yang bertakwa. Jadi itu milik orang-orang yang bertakwa. Dan Bani Israel dalam hal ini mereka memiliki citra yang justru berkebalikan dengan itu. Mereka tercitrakan sebagai mufsiduna fil ard, mereka merusak di bumi. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka darul akhirah. Jadi dar akhir itu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah memberikan darul akhirah itu kepada mereka yang tidak menghendaki sombong di muka bumi ini, uluwan fil ardi, dan tidak menghendaki fasada, kerusakan, membuat kerusakan. Sementara Bani Israel itu la tufsiduna fil ardi wala ta'alunna. Jadi la tufsiduna fil ardi marrataini wala ta'alunna uluwan kabira. Bani Israel, kau bukan pemilik darul akhirah, ya. Karena itu pada sambungan ayat selanjutnya Allah katakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Jadi sungguh ya engkau akan mendapatkan merekalah, jadi Bani Israel itu ya, merekalah orang-orang yang ahrasan nasi ala hayatin. Merekalah orang-orang yang paling tamak terhadap kehidupan
di dunia ini. Jadi kalau Allah Maha Tahu ya, Allah Maha Tahu seluruh makhluknya dari Adam sampai manusia terakhir. Allah Maha Tahu. Dan Allah Maha memberikan kabar kepada kita bahwa yang paling ahrasan nas, yang paling tamak, yang paling menginginkan kehidupan dunia itu adalah Bani Israel. Wala tajidannahum. Engkau mendapati mereka lah ya yang sangat menghendaki apa namanya kehidupan dunia, bukan kehidupan akhirat yang mereka kehendaki, sehingga jangan harapkan mereka itu ingin uh, menjemput kematian. Mereka tidak mau mati. Wa minal ladzina asyraku, dan selain Bani Israel yang ahrasan nas itu adalah asyraku, jadi orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik, jadi uh, Allah tempatkan sebagai nomor dua dari orang-orang yang ahrasan nasi ala hayatin, uh, orang-orang yang sangat mencintai kehidupan dunia. Sedikit tentang orang-orang musyrik. Jadi terpisahnya kalimat "wa minal ladzina asyraku" dan orang-orang musyrik ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Bani Israel itu bukan orang musyrik. Jadi Bani Israel itu lain, orang musyrik lain. Dan orang musyrik siapa? Di dalam surah Ar-Rum, jadi Allah katakan wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi orang musyrik, yaitu alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi orang musyrik, yaitu orang-orang yang farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka, mereka menjadi kubu-kubu syi'an. Jadi wakanu syi'an, mereka berkubu-kubu ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap partai, setiap kubu dari mereka itu farihun ya, berapa namanya, membangga-banggakan partai mereka masing-masing. Jadi mereka atas nama agama. Jadi mereka bikin kelompok-kelompok, kubu-kubu atas nama agama. Jadi itu akhirnya menjadi memecahkan orang-orang muslimin. Jadi di dalam berkelompok itu etika berkelompok yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Berkelompoklah syu'uban wa qabaila. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Berkelompoklah berdasarkan syu'ub, berdasarkan bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah. Ya, jangan berkelompok-kelompok berdasarkan agama. Ya, karena agama ini satu dan dipeluk oleh banyak kabilah, banyak bangsa. Ya, sehingga itu akan memecah belah agama namanya ketika berdasarkan agama. Jadi tapi kalau berdasarkan bangsa itu tidak memecah, itu alamiah karena bangsa Allah memang menjadikan orang berbangsa-bangsa. Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum, jadi berbeda bahasa dan berbeda ras, warna kulit, itu memang secara alamiah Allah jadikan seperti itu. Jadi berkelompok atas nama ras, suku, itu adalah kelompok-kelompok alamiah. Orang tidak bisa mencampur meskipun sama agamanya. Tapi kalau berkelompok atas nama agama, ya yang lain mengatakan agama Islam, yang kelompok yang satu juga mengatakan agama Islam, kelompok yang lain juga mengatakan agama Islam, sehingga memecah belah agama Islam yang mana, kelompok yang mana yang disebut Islam. Jadi itu adalah mereka ahrasan nasi ala hayatin. Jadi selain Bani Israel, orang musyrik juga adalah Allah ungkap mereka lah yang akhrasan nasi ala hayatin, yang sangat menginginkan kehidupan, bukan menginginkan darul akhir. Kita lanjutkan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar. Jadi setiap dari mereka Bani Israel dan orang-orang musyrik itu mengharapkan ya, berharap mereka bisa mendapatkan mendapatkan umur 1000 tahun ya. Mereka berharap saking mencintainya kehidupan dunia. Jadi mencintainya kehidupan dunia, mereka berharap memiliki umur yang panjang sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Jadi mengapa demikian? Karena di ayat sebelumnya dikatakan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Jadi mereka tidak mungkin menjemput kematian, mengharapkan kematian karena bima qaddamat aydihim, karena apa yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka adalah perusak-perusak yang mereka takut mati.
Jadi karena takut mati, akhirnya mereka berharap mendapatkan umur yang panjang. Padahal umur yang panjang bagi mereka wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab. Jadi umur yang panjang itu ya tidak bisa menunda-nunda mereka untuk mendapatkan azab. Jadi orang-orang yang jahat itu tidak ingin mati karena mereka kalau mati itu berarti mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang keburukan yang mereka lakukan atau kejahatan yang mereka lakukan. Dan seandainya mereka ingin sepanjang-panjangnya hidup mereka ingin. Jadi seperti iblis ya. Iblis jadi iblis itu sampai mengatakan kepada Allah, Rabbi fanzurni ila yaum yub'atsun. Jadi Rob, ya, kau hidupkanlah aku, biarlah kalau saya menunggu sampai hari kebangkitan. Jadi tidak mau mati sampai hari kebangkitan. Jadi iblis tidak mau mati. Allah katakan, fa'innaka minal munzarin. Memang engkau akan menunggu, engkau akan berumur panjang. Tetapi bukan ila yaum yub'atsun. Bukan sampai hari kebangkitan. Ya, ila yaumil waqtil ma'lum. Ya, kepada waktu, kepada apa namanya, kepada hari yang sudah diketahui. Jadi tentang ini nanti kita akan bahas bahwa umur manusia dengan umur jin itu memang berbeda. Jadi ilal waqtil ma'lum, jadi ajal jin itu sudah dimaklumi, diketahui oleh mereka. Baik, wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi, kita sudah sampai di ayat ini. Jadi uh, umur yang panjang itu tidaklah menunda-nunda azab. Jadi saudara-saudara sekalian, seandainya umur panjang itu menunda-nunda, maka yang paling berkah umurnya, yang paling berguna umurnya adalah iblis tentunya, karena iblis diberikan sangat panjang umurnya. Tapi umur panjang tidak menunda-nunda azab. Kenapa? Karena kematian, jadi kematian itu uh, tidak ada azab di kematian, ya. Jadi kematian bukan azab, ya. Jadi orang itu mengira bahwa kalau mati itu azab, tidak. Jadi kematian itu lawan dari hidup. Hidup artinya merasa, mati artinya tidak merasa. Jadi kematian itu bukanlah azab. Jadi azab itu adalah setelah kematian itu, setelah dibangkitkan, yub'atsun. Jadi orang mati itu tidak merasakan apa-apa. La yash'uruna ayyana yub'atsun. Orang mati itu tidak merasakan apa-apa sampai mereka dibangkitkan. Jadi kematian bukanlah sebuah azab. Ya. Jadi, cuma kematian adalah zaiqah. Jadi sesuatu yang harus dicicipi uh, uh, untuk apa namanya mendapatkan penghidupan yang kedua. Jadi kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kalian itu tidak merasa, lalu dibuat merasa, dibuat hidup, lalu dibuat tidak merasa, dibuat mati, lalu dibuat merasa lagi. Jadi hidup artinya merasa. Baik, saudara-saudara sekalian, uh, saya ingin mengulas kembali kenapa dikatakan tadi wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan menjemput maut, mereka tidak ingin mati. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, di Al-Quran semuanya dijelaskan. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Semua di Al-Quran itu dijelaskan dengan detail. Ya, kenapa mereka? Jadi di ayat yang lain Allah katakan, walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya kalian melihat, jadi orang zalim itu di dalam sakaratul maut itu ya, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat membuka tangan mereka dan berkata kepada jiwanya orang yang zalim itu, akhriju anfusakum, keluarkan jiwamu, ya keluarkan jiwamu. Jadi itu orang-orang zalim tidak mau keluar jiwanya, tidak mau meninggalkan badannya. Kenapa? Karena kalau meninggalkan jiwanya, maka meninggalkan raganya. Kalau jiwa orang meninggalkan raganya, itu artinya tidak akan kembali lagi ke raganya. Itu selanjutnya dia akan menghadapi pengadilan Allah. Al-yawma tujzauna azabal hun. Jadi al-yauma, jadi setelah kematian maka masa berikutnya adalah masa pembalasan. Di ayat yang lain Allah mengatakan walau tara
iz yatawaffawna alladzina kafaru, seandainya kalian mengetahui, seandainya kalian melihat ketika orang kafir itu diwafatkan, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukul-mukul wajah mereka dan belakang mereka, depan belakang mereka itu. Kenapa memukul? Karena ingin mengeluarkan jiwanya itu. Jadi jiwanya itu tidak mau keluar sampai dipukul-pukul seperti orang yang keselak, ya. Jadi tidak mau keluar. Jadi seperti orang yang ada apa namanya keselak makanan itu tidak mau keluar itu sampai dipukul-pukul agar keluar. Dia tidak mau keluar. Jadi eh, walayatamannauhu abada, selamanya mereka tidak akan berani menjemput kematian. Berbeda dengan orang-orang baik. Jadi apa namanya orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, jiwa-jiwa yang baik, Allah pun menggambarkannya allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, ya. Jadi orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik itu mereka ini orang thayyibin, orang yang bertutur yang baik. Apa yaquluna salamun alaikum. Jadi jiwa mereka itu disambut dengan salamun alaikum. Bukan dipukul-pukul agar keluar, tapi memang mau keluar dengan apa namanya? Jiwa itu keluar dengan senang hati dan disambut dengan salamun alaikum oleh para malaikat. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan apa yang sudah kalian amal-amalkan. Jadi masuklah surga karena amal-amal kalian yang thayyibin. Baik. Oh, lebih dari itu, jadi di surah apa namanya Al-Fajr dikatakan apa kata malaikat kalau orang-orang mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan. Jadi mereka itu keluar dalam keadaan sangat senang, ya, tidak dipukul-pukul seperti orang-orang kafir dan orang-orang soleh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, dengan diridoi dan dengan ridho dan diridoi. Mereka ridho keluar meninggalkan raganya. Jadi saudara-saudara sekalian, demikianlah betapa Al-Quran memberikan gambaran-gambaran yang sangat detail, ya. Jadi wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, semua sudah kita detailkan. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang dialpakan dari Al-Qur'an ini. Baik, uh, mungkin ada pertanyaan tentang apa tadi? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Jadi apa yang dimaksud dengan hayatin yang mereka tamakkan? Jadi orang-orang apa sebenarnya kehidupan? Jadi saudara-saudara sekalian, kehidupan dunia ini agar kita tidak tamak, kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkannya. Ya'lamu annamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun wa zina. Jadi kehidupan dunia ini hanyalah permainan, kemudian sendu gurau dan wazina, hanya istirahat sejenak. Jadi watafakhurun fil amwali wal aulad, watafakhurun bainakum wa takasrum fil amwali wal aulad. Berbangga-bangga di antara kalian dan apa namanya membangga-banggakan banyaknya harta dan anak. Itulah kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia seperti jadi seperti anak kecil, ya. Ya, kita di hadapan Allah ini lebih kecil dari anak kecil, ya. Eh, Seperti anak kecil yang diberikan oleh Allah ruang bermain, ya, di ruang bermain seperti itulah perumpamannya. Ruang bermain di sana semua permainan ada, lalu silahkan bermain. Jadi orang-orang yang orang-orang yang mencintai kehidupan itu artinya mencintai permainannya itu. Padahal itu hanya permainan. Setelah mereka capek bermain, mereka akan diambil dan meninggalkan apa namanya ruang permainan itu. Itu hanyalah permainan seperti permainan anak kecil, dan Allah memberikan kehidupan yang wadarul akhirah lahiyal inna darul akhirah, sesungguhnya akhirat itulah hiyal hayawan, itulah semuanya kehidupan yang nyata, bukan permainan. Jadi seperti itu gambaran perumpamaan mencintai kehidupan yang hanya permainan, seperti anak kecil yang diberikan permainan agar mereka uh,
tafakhurun bainakum wa takatsurun bil amwali wal aulad. Baik, kita melanjutkan saudara sekalian. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Qul, jadi ada lagi sebuah qul. Jadi qul ini banyak sekali di dalam Al-Quran, ada puluhan qul di dalam Al-Quran. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah penyampai. Jadi apa yang dia katakan itu juga datang dari Allah. Jadi qul, katakanlah Muhammad. Jadi Muhammad bukanlah pemberi petunjuk, ya. Jadi ini biasa kadang kita lupa men-stressing bahwa Muhammad hanyalah balak, penyampai, dan bukan pemberi petunjuk. Allah katakan innaka la tahdi. Kau itu bukan pemberi petunjuk. Karena itu kau katakan apa yang disuruh oleh Allah katakan. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu bukan datang dari keinginannya, bukan dari pemikirannya, bukan dari kemauannya, tetapi itu instruksi. In huwa illa wahyu yuha. Instruksi yang diinstruksikan kepadanya. Jadi ini adalah bentuk tafsir dari ayat itu, bagaimana Allah memberikan instruksi. Qul, katakanlah. Man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Saudara sekalian, jadi kita terjemahkan dulu. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadikan musuh Jibril, memusuhi Jibril, ya, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran di qalbika. Jadi pada Jibril itulah yang mengajarkan Al-Quran, memahamkanmu Al-Quran biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang lain, wahudan, dan menjadi petunjuk, wa busyra lil mu'minin, dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Baik, muncul qul ya. Jadi qul. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita mengkaji Al-Quran, kita akan mendapatkan tercengang dengan model penuturan Al-Quran. Jadi terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan qul dengan ada yas'alunaka qul, ya. Jadi ada yas'alunaka qul, mereka bertanya kepadamu, maka katakanlah. Tetapi ada juga qul yang tidak disebutkan yas'alunaka. Tidak mereka bertanya, tidak mereka minta fatwa, tetapi qul, katakanlah. Jadi ini adalah seni di dalam penuturan Al-Quran. Jadi qul, katakanlah Muhammad, itu hendak menggambarkan bahwa apa yang hendak dikatakan oleh Muhammad itu, diperintahkan untuk dikatakan, itu ada realitasnya di tengah Bani Israel. Jadi Bani Israel dikatakan tadi mengklaim darul akhirah. Selanjutnya di ayat ini Allah katakan Bani Israel itu memusuhi Jibril. Jadi memusuhi Jibril, tidak menyukai Jibril, ya. Jadi salah satu yang mungkin bisa kita ambil dari Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan iza qara'nahu fattabi' Qur'ana, apabila ada kandungannya maka ikutilah pada kandungan yang lain. Salah satu kandungan yang lain yang mungkin bisa kita tafsirkan dari ayat ini, bagaimana mereka memusuhi. Mereka mengatakannya dalam ayat Ad-Dukhan, dalam surah Ad-Dukhan Allah katakan summa tawallau anhu wa qalu mu'allamun majnun. Jadi mereka itu berpaling dari Muhammad, mereka berpaling, mereka balik kanan dari Muhammad, dan mereka mengatakan mu'allamun majnun. Jadi dia Muhammad itu diajari oleh guru yang gila, gitu ya. Jadi mungkin ini yang disebut dengan adu Jibril. Jadi dia memusuhi Jibril dan mengatakan Jibril sebagai mu'allamun majnun. Jadi Muhammad ini didikan orang-orang majnun. Jadi ini perkataan mereka yang secara tidak langsung memusuhi Jibril. Nah,
Eee, katakanlah jadi man kana aduwan li Jibrilah, ya. Jadi siapa yang memusuhi Jibril? Jadi ada yang memusuhi Jibril, yaitu mereka Bani Israil itu memusuhi Jibril dengan menyebutkan muallamun majnun. Padahal Jibril itu Allah katakan siapa itu Jibril? Jibril itu nazzalahu ala qalbika. Ya, Jibril itulah yang menurunkan Al-Qur'an ke qalbika, ke jadi kepada uh, apa namanya, kepada pemikiranmu, kepada pemahamanmu. Jadi Jibril lah yang memahamkan Al-Qur'an. Jadi ini tentang Al-Qur'an ya. Jadi uh, walam ma'ja'ahumul kitab. Jadi ketika datang kepada kitab, jadi mereka itu hanya percaya pada kitabnya Taurat, ya, ya, apa namanya, eh, dan tidak mempercayai Al-Quran. Kemudian eh, mereka bagian disebutkan pada sebelumnya, pada halaman sebelumnya, mereka itu tidak mau ada kitab yang lain. Mereka percaya pada kitab yang mereka dapatkan, tapi tidak percaya min waraihi. Jadi kitab sesudahnya mereka tidak percaya. Nah, karena tidak percaya itu, bukan hanya kitabnya, sampai kepada yang membawa kitab ya Jibril, mereka tidak percaya Jibril bisa datang kepada Muhammad. Jadi Allah katakan fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jibril lah yang memahamkan Al-Qur'an kepada Muhammad. Jadi saudara-saudara sekalian, uh, memahami ayat ini itu akan membawa kita pada pemahaman bahwa Muhammad itu tidak serta-merta juga memahami Al-Quran yang dia bawa. Jadi yang dia terima, tetapi dia dipahamkan. Jadi Jibril yang nazzalahu ala qalbika. Jadi uh, uh, Jibril lah yang membuat paham Muhammad. Jadi di surah An-Najm disebutkan Jibril yang mengajari Muhammad. Jadi ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Jadi Muhammad itu tidak berkata kecuali itu tidak berkata dari kemauannya, dari pemikirannya, kecuali itu memang instruksi wahyu yang diwahyukan kepadanya, allamahu yang diajarkan oleh syadidul quwa. Jadi Muhammad itu adalah murid dari Jibril. Muhammad itu adalah alumni dari madrasah Jibril, ya. Jibril lah yang memahamkan. Jadi nazzalahu ala qalbika artinya eh, Jibril lah yang menurunkannya pada qalbika, pada pikiranmu, pada pemahamanmu. Jadi apa yang masuk qalb, jadi ayat ini tidak mengatakan nazzalahu ala fuadika. Jadi seandainya Jibril hanya membawa Al-Qur'an itu dan tidak mengajarkannya, jadi itu mungkin nazzalahu ala fuadika. Jadi Jibril hanya membawa Al-Quran ke memorinya Muhammad, tapi bukan ke memorinya. Allah katakan nazzalahu ala qalbika, pada pemahamannya. Jadi Jibril membuat Muhammad paham, ya. Jadi Jibril yang mengajarkannya. Jadi Jibril lah yang membuat Muhammad paham Al-Quran. Jadi kulub itu artinya ittikhazul apa namanya qarar, jadi apa namanya tempat memahami, ya. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi ada di ayat yang lain laqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Jadi disebut di ayat lain lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub tidak dipakai memahami. Jadi qulub itu artinya sesuatu yang bisa dikaitkan dengan pemahaman. Jadi Jibril lah yang memahamkan Al-Qur'an pada Muhammad. Jadi Jibril bukan hanya membawa Al-Quran kepada memori Muhammad, kepada fuad Muhammad, tetapi kepada kulubnya. Jadi saudara-saudara sekalian, di surah Al-Qasas, di sana Allah menjelaskan bagaimana perbedaan antara fuad dan kulub. Ya, disebutkan wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Jadi fuad, jadi ini tentang fuad. Jadi ingkadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Jadi bukan laula an rabatna ala fuadiha. Jadi tadi wa asbaha fuadu ummi Musa fariga laula an rabatna ala qalbiha. Jadi ada fuad, ada qalb. Jadi dalam sunaiyat Al-Qur'an, fuad dan qalb itu adalah sebuah sunai. Jadi baik. Jadi fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jadi bukan nazzalahu ala fuadika. Jadi nazzalahu ala qalbika. Kalau bahasa kita, Jibril yang memahamkan.
ya Al-Quran, nazzalahu biiznillah, dengan izin Allah. Jadi eh, apakah sekali diajar saja, jadi satu kali saja diajar Rasul Muhammad langsung paham? Jadi, Allah menggunakan kata nazzalah. Nazzalah itu artinya memiliki interval waktu yang lama untuk memahamkan. Jadi nazzalah. Kalau anzala itu satu kali. Jadi Al-Quran turun satu kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran turun satu kali di malam Lailatul Qadar. Itu turunnya Al-Quran. Satu kali. Jadi bukan beransur-ansur. Yang beransur-ansur adalah memahamkannya kepada Muhammad. Jadi nazzalahu ala qalbika. Bukan anzalahu ala qalbika, tapi nazzalahu ala qalbika. Jadi ini sekali lagi diksi-diksi yang digunakan dalam Al-Quran itu final, tidak bisa ditukar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan la mubaddila li kalimati. Tidak bisa ditukar. Tidak bisa diganti dengan anzalahu ala qalbika. Kalau anzalahu ala qalbika itu memberikan gambaran bahwa Jibril hanya satu kali saja mengajari Muhammad dan Muhammad langsung paham. Tetapi Allah katakan nazzalahu ala qalbika. Diturunkan dalam waktu yang lama, dipahamkan dalam waktu yang lama kepada Muhammad. Jadi Jibril mengajari Muhammad dalam waktu yang lama. Adapun Jibril membawa Al-Quran satu kali hanya di malam Lailatul Qadar, tapi mengajarkannya itu dalam waktu yang lama. Jadi fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Injil, wahudan, jadi juga sebagai petunjuk, wa busyra lil mu'minin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi di antara Bani Israel itu disebutkan sebelumnya bahwa di antara mereka minhum mu'minin, jadi sebagian di antara mereka itu ada yang mukmin, dan wa aktsarhumul fasiqun, dan sebagian besar itu yang fasik. Jadi bagi orang-orang yang beriman, mukminin, itu menjadi kabar gembira dengan datangnya Al-Quran. Jadi dari saudara-saudara sekalian, sedikit tentang tadi nazzalahu ala qalbika. Jadi Rasulullah itu diajar Al-Quran dalam kurun waktu yang lama. Sampai Allah mengatakan, la ta'jal bil Quran qabla an yaqda 'alaika wahya. Janganlah buru-buru terhadap Al-Quran, jangan cepat menyelesaikan Al-Quran qabla an yaqda 'alaika wahya, sebelum diberikan instruksi. Jadi Rasulullah menyampaikan Al-Quran setelah diwahyukan, setelah diinstruksikan, ya. Dan tentunya sebelumnya itu diajarkan nazzalahu ala qalbika. Jadi setiap Rasulullah paham tentang satu ayat, barulah Rasul itu diinstruksikan untuk disampaikan. Jadi di ayat lain Allah katakan la tuharrik lisanaka lita'jala fi. Jadi bahkan lisannya Muhammad itu ditahan agar jangan digerakkan dulu, jangan dibaca dulu pada yang belum dipahamkan atau belum diinstruksikan untuk disampaikan. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi Bani Israel seperti itu, ketika Al-Quran datang, mereka tidak mau, mereka hanya mau pada kitab Taurat, dan bahkan bukan sampai di situ, Jibril pun dimusuhi. Jadi Jibril yang membawa Al-Quran pun dimusuhi oleh Bani Israel. Baik, selanjutnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Jadi ini pernyataan Allah. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Jadi ini pernyataan dari Allah, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Jadi fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah menghadirkan dua nama malaikat, yaitu wa Jibril. Jadi ini tadi sampai Jibril pun, Bani Israel itu sampai Jibril pun dimusuhi. Tapi Allah menghadirkan satu malaikat lagi, wa Mikala, wa Jibril wa Mikala. Kenapa Allah menghadirkan Mikal? Saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa di ayat yang lain Allah selalu mengatakan kitaban mutasyabihan masani. Jadi Allah memang memberikan pola dua-dua, Jibril dan Mikal ini menjadi sebuah sunaiyat. Mengapa demikian? Di halaman nanti, di halaman berikutnya, Allah hendak mengatakan bahwa dua malaikat yang Allah sebut itu adalah malaikat yang benar-benar nyata.
betul-betul malaikat. Malaikat Jibril itu benar-benar malaikat, Mikaela itu benar-benar malaikat. Ya, di halaman setelahnya nanti kita akan mendapatkan ada dua diklaim malaikat, ya bukan malaikat, yaitu nanti kalau kita sampai pada ayat Haruta wa Marut. Jadi Allah katakan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Jadi tidak pernah diturunkan malaikat di Babil yang bernama Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut ini adalah sunaiyat dari Jibril wa Mikaela. Jadi disebutkan dua ini Allah menyampaikan tentang malaikat, dua malaikat yang benar-benar nyata, karena nanti akan muncul dari Bani Israel sebuah malaikat, apa namanya, nama malaikat, ya, klaim malaikat yang apa namanya, yang tidak nyata, yaitu malaikat Harut dan Marut. Tidak ada namanya malaikat Harut dan Marut, ya. Itu hanya buatan iftara 'ala Allahil kadzibah. Itu adalah karangan-karangan orang Bani Israel. Katanya ada malaikat Harut dan Marut yang turun di Babil, ya. Jadi eh, Jibril dan Mikael eh, disebutkan di ayat ini nanti untuk mengcounter tentang malaikat-malaikat klaim, malaikat-malaikat bohong yang dikarang oleh Bani Israel, yaitu tentang Harut dan Marut. Jadi uh, Jibril dan Mikael ini betul-betul benar, ya, benar sebagai malaikat. Jadi disebutkan, jadi Al-Quran, apa yang dikatakan Al-Quran ini benar. Jadi sampai-sampai ada ayat yastambi'unaka ahakunhu. Jadi apakah betul mereka meminta keterangan, meminta yastambi'unaka, mereka meminta uh, penjelasan betul-betul Al-Quran ini benar, ya. Ya, kul katakanlah Muhammad, i wa rabbi. Ya iyalah, ya. Bukan kul na'am. Ya, bukan. Tapi Allah katakan kul i. I ini lebih kuat daripada na'am. Ya, ya iyalah. Ya, wa rabbi, demi Tuhan. Ya, demi Tuhanku ini benar. Jadi malaikat Jibril dan Mikael ini adalah benar-benar malaikat. Sementara nantinya Harut dan Marut itu adalah malaikat bohong-bohongan yang dikarang oleh Bani Israel. Baik, kita lanjutkan. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfur biha illal fasiqun. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang memaparkan. Jadi bayyinat itu artinya litubayyina linnasi, memaparkan, ayat-ayat yang memaparkan dengan, jadi ayatin bayyinatin, ayat-ayat yang memaparkan segalanya. Jadi wala taktumunahu, dan bukan menyembunyikan. Jadi Allah tidak menyembunyikan sedikit pun tentang Bani Israel. Allah memaparkan semuanya. Ini namanya ayatin bayyinatin. Ayat-ayat yang memaparkan tentang Bani Israel. Wa ma yakfur biha illal fasikun. Tiadalah yang mendustai apa yang dipaparkan oleh ayat ini kecuali orang-orang yang fasik. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kenapa di awal-awal Al-Quran itu Allah bicara banyak tentang Bani Israel? Ini paparan Al-Quran tentang Bani Israel agar kita bisa menyampaikan, mengajak mereka untuk beriman. Udah sabili rabbika bil hikmah, mengajak mereka beriman, dan kita pun tahu dengan apa namanya, apa sejarah mereka, apa tanggapan-tanggapan mereka, apa klaim-klaim mereka. Allah membuka semuanya, ya. Allah membuka semuanya karena Allah katakan laukai apa tuh, laukana lau aman ahlul kitabi, seandainya ahlul kitab itu beriman lakana khairal lahu, ya, itu akan menjadi baik bagi mereka. Akan tetapi hanya sedikit yang beriman dan kebanyakan mereka itu fasik. Jadi uh, uh, sekali lagi, ini adalah ayatin bayinat, ini adalah ayat-ayat yang terpaparkan. Jadi tidak tersembunyikan, tidak disembunyikan. Allah membuka semua tentang Bani Israel agar kita paham tentang Bani Israel, agar kita paham bahwa di antara karakter-karakternya mereka ini adalah uh, apa namanya, bangsa yang akan sangat sulit ya untuk diajak
beriman. Wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka, eee marilah beriman kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Jadi mereka berkata, eee, kami beriman kepada apa yang diturunkan Allah pada kami, tapi kami mendustakan sesudahnya. Jadi Al-Quran memang di luar daripada keinginan mereka. Jadi sangat sulit untuk diajak beriman Bani Israel itu. Dan karena itu eh, di ayat yang lain kita harus menyisakan sebuah kewaspadaan tinggi, karena Bani Israel ini itu akan merusak, itu akan menjadi ancaman besar, dan mereka memang memiliki genetika pembunuh, ya. Jadi yaqtuluna dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka itu mengkafiri ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya, dan membunuh nabi-nabi, dan wa yaqtulunan nabiyyin, membunuh nabi-nabi. Jadi anbiya dan nabiyyin sudah kita jelaskan pada video yang sebelumnya. Jadi sampai anbiya dan nabiyyin mereka bunuh. Baik, lanjut ke ayat berikutnya. Awakullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Jadi ataupun ketika mereka itu setiap kali mereka itu membuat pernyataan ahdan. Jadi kita juga sudah menjelaskan sebelumnya tentang perbedaan misak dengan ahdan. Jadi kalaupun mereka menyatakan membuat pernyataan sikap, ya, untuk menerima misalnya Al-Qur'an, nabazahu fariqum minhum. Sebagian mereka akan membuang pernyataan sikap itu. Jadi janji-janji, berjanji untuk menerima Al-Quran, menerima kitab Allah, beristislam, berdamai dengan orang-orang beriman. Ya, nabaza fariqum minhum. Jadi sebagian dari Bani Israel itu akan mencampakkannya. Jadi seperti itulah. Jadi mungkin sebagiannya akan menerima, sebagian lain akan mencampakkannya. Jadi bal aksarhum la yu'minun, karena sebagian besar mereka itu memang tidak beriman. Jadi kalaupun mendapatkan semacam ahdun, jadi awakullama ahadu ahdan. Jadi meskipun Bani Israel itu nanti akan memberikan semacam pernyataan sikap untuk, oh ya, kami menerima kitab yang diturunkan pada Allah, ya, tetap nabaza fariqum minhum, tetap sebagian yang lain itu, sebagian besar, ya, mayoritas mereka. Jadi kalau di voting mayoritas, suara mayoritas mereka itu akan menggagalkan pernyataan ahdan itu tadi, pernyataan yang mereka bikin sendiri. Baik, kita lanjutkan. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabaza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan ketika kepada Bani Israel itu datang Rasulun min indillah, Rasulullah. Jadi saudara sekalian, jadi ada uh, Rasulullah dalam istilah-istilah Al-Quran, ya. Jadi ada istilah Rasulullah, ada Rasulun minallah, ada Rasulun min indillah. Jadi ini adalah diksi-diksi yang terdapat dalam Al-Quran yang tidak mungkin tergantikan. Bagi kita harus mencermati setiap kalimat-kalimat ini, mensunaikannya, ya, mempadanankan, memasang-masangkannya agar kita bisa memahami konteksnya. Jadi walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, ketika datang kepada mereka Bani Israel itu seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang ada pada mereka, kitab mereka, membenarkan Taurat mereka. Ini bukan mempersalahkan Taurat, ya, membenarkan kok, gitu ya. Ya, nabaza fariqum minal ladzina utul kitab. Jadi nabaza fariqum, sebagian orang-orang yang penuntut kitab itu, penuntut kitab Taurat, ya, dan Injil itu, nabaza fariqum, mencampakkan, melemparkan membantah, gitu ya, rasul yang datang itu. Nabaza fariqum minal ladzina utul kitab Allah. Jadi yang dicampakkan kitab Allah, mencampakkan Al-Quran. Wara'a zuhurihim. Jadi mereka mencampakkan ke belakang mereka. Jadi para utul kitab, jadi dari Bani Israel, dari ahli kitab, ya, penuntut kitab Taurat, ya, yang sangat rajin bahkan mempelajari
Taurat ya, yang ana al-laili wa atrafun nahar mungkin ya. Eee, sebagian mereka itu malah mencampakkan kitab Al-Qur'an, wara'a zuhurihim. Jadi wara'a zuhurihim ini di belakang punggungnya. Ini bahasa majas mursal ya. Jadi ini bahasa majas mursal, wara'a zuhurihim, di belakang punggungnya. Artinya Al-Quran bukan diletakkan di belakang punggungnya seperti ini hanya bahasa kiasan. Jadi eh, mereka membangga-banggakan apa namanya Taurat ya, sementara Al-Quran yang juga datang dari Allah mereka kesampingkan. Mereka bahasa kita mereka kesampingkan. Wara'a zuhurihim. Jadi saudara sekalian, ini tentang kitab. Jadi kata wara'a zuhurihim di dalam Al-Quran itu juga sebuah sunaiyat. Jadi ada wara'a zuhurihim yang sifatnya kiasan, ada juga wara'a zuhurihim yang sifatnya makna asli ya. Jadi di dalam surah Al-Insyiqaq. Jadi Allah katakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, siapa yang nanti di akhirat itu diberikan kitabnya di tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dipertemukan dengan ahlihi dalam keadaan bergembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi. Jadi ada kata wara'a zahrihi. Kenapa bukan wa amma man utiya kitabahu biyasarihi, dengan kirinya ya? Nah, karena ini bukan bahasa kiasan, ini bahasa hakikat. Nanti di akhirat semua orang akan mengangkat tangan kanannya agar diberikan kitabnya dengan tangan kanan, sehingga tangan kirinya ada di belakang. Jadi semua orang menyembunyikan tangan kirinya di belakang, tetapi malaikat memberikannya dari belakang. Jadi ini namanya wa amman utiya kitabahu wara'a zahrihi. Jadi siapa yang diberikan nanti kitabnya di belakang punggungnya. Nah, itu bahasa hakikat, karena di akhirat nanti semua orang menyimpan tangan kirinya di belakang punggungnya untuk agar tidak mendapatkan kitabnya, dan malaikat memberikannya dari belakang punggungnya. Jadi adapun di ayat ini kata wara azhrihi ini adalah majas. Jadi bukan Al-Qur'an ditaruh di belakang, tetapi Al-Qur'an seolah-olah dikesampingkan, padahal Al-Qur'an juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa innahu ladaina fi umbil kitab, bahkan Al-Qur'an di sisi Allah, di sisi kami, di ummul kitab, di pusatnya kitab di langit ya. Jadi uh, la'aliyun. Jadi dia posisinya paling tinggi. Mestinya Al-Quran itu tidak wara'a zuhurihim, tidak dikesampingkan, tetapi uh, dikedepankan ya daripada kitab-kitab yang lain. Baik, saudara-saudara sekalian, uh, inilah mungkin yang bisa kita paparkan di halaman yang uh, ke-15 ya. Jadi di akhir ayat di akhir halaman Allah katakan kitab Allah wara'a zuhurihim, jadi kitab Allah mereka kesampingkan, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengerti dengan kitab apa yang mereka perlakukan seperti itu. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu kitab apa yang mereka perlakukan seperti itu. Ini adalah kitab azim, ini kitab paling agung, ini Al-Qur'anul Majid fi lauhin mahfuz, ini Al-Qur'anul Azim, ini Al-Qur'anul Karim. Ya, itu orang-orang beriman mestinya walladzina amanu asyaddu hubban lillah, mestinya sangat mencintainya. Mestinya orang-orang beriman itu walladzina amanu bima nuzzila ala Muhammad, beriman pada apa yang diturunkan pada Muhammad. Mestinya orang-orang beriman memposisikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan pada posisinya yang terhormat, yakni dengan segala keagungannya, keindahannya, kebesarannya. Baik, syukran lakum jami'a. Wassallallahu ala Muhammadin wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.